Assalamualaikum momis. Sebelumnya aku mau ucapin selamat ya yang bayinya udah mau MPASI. Di video kali ini aku mau share menu MPASI di hari pertama bayi makan. Nah ini dia moms bahan-bahannya. Sebaiknya udah melengkap gini ya, sesuai dengan rekomendasi dari WHO, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menu ini sudah memenuhi kebutuhan makro dan mikro untuk pertumbuhan bayi karena mengandung bahan menu lengkap seperti karbohidrat, protein hewani, serat, dan juga lemak. Nah pasti para moms bertanya-tanya kemana protein nabatinya. Jadi untuk tahun 2003 ini protein nabatinya dihilangkan moms loh. Kok bisa? Betul moms, jadi ini adalah peraturan baru dari Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hal ini merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mencegah terjadinya stunting pada anak-anak. Kenapa harus protein nabati yang dihilangkan? Karena gizi pada protein nabati tidak bisa diserap secara maksimal oleh tubuh anak dibandingkan protein hewani. Lalu apakah mutlak dihilangkan protein nabatinya? Protein nabati hanya dihilangkan di usia anak mulai usia 6 bulan sampai 2 tahun saja. Setelah 2 tahun protein nabati kembali diberikan untuk melengkapi makanan si kecil. Oke mam, jadi menu yang kali ini akan kita buat yaitu bubur hati ayam santan. Menu ini aku rekuk dari buku Momiklopedia karya Dr. Meta Hanindita. Dan untuk bahan-bahannya di sini ada 60 gram nasi atau setara dengan 4 sendok makan. Di sini aku pakainya nasi matang agar lebih cepat matangnya mam. 30 gram hati ayam atau setara dengan sepasang hati ayam. 1 sendok makan wortel. 50 ml santan cair. Ini aku pakainya santan homemade. 7,5 ml minyak kelapa. 1 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah. 100 ml kaldu ayam homemade. 1 sendok makan kaldu bubuk ayam kampung. Dan 1 buah keju bell cube. Untuk keju bell cube-nya optional ya mams, boleh pakai boleh enggak. Oke mam, lanjut kita langsung ke proses memasak. Oke mams, yang pertama kita siapkan panci dan kita masukkan saja minyak kelapanya. Di sini kita akan pakai api yang sedang ya mams. Lalu di sini kita masukkan bumbu halusnya seperti bawang merah dan juga bawang putih, dan kita bisa tumis sampai harum ya, sampai aromanya keluar. Selanjutnya kita bisa masukkan langsung hati ayamnya. Ini sebelumnya sudah dicuci bersih ya mams. Nah di sini kita langsung aja tumis bersama bawang merah bawang putihnya sampai hati ayamnya ini benar-benar matang. Tahu gak sih mam bahwa hati ayam ini mengandung nutrisi yang sangat tinggi. Itulah sebabnya makanan ini memiliki beberapa banyak manfaat untuk bayi. Di antaranya baik untuk kesehatan mata. Hati ayam mengandung vitamin A dan antioksidan lutein serta likopen. Kandungan ini bermanfaat untuk kesehatan mata bayi. Saat yang kedua, baik untuk perkembangan otak dan sistem saraf. Hati ayam juga mengandung kolin, lemak, protein, dan penting banget untuk perkembangan otak dan sistem saraf bayi. Apabila ini dikonsumsi dalam jumlah yang tepat, maka akan mendukung tumbuh kembang otak dan kecerdasan bayi. Manfaat yang ketiga dapat mencegah anemia. Zat besi dan vitamin B12-nya yang terkandung dalam hati ayam bisa mencegah anemia. Kandungan tersebut berperan dalam pembentukan sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Yang keempat, dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin A juga bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh menjadi faktor penting supaya bayi tidak mudah terserang penyakit. Vitamin A bisa dipenuhi dengan memberikan hati ayam dalam jumlah yang tepat. Dan manfaat yang terakhir, yang kelima, baik untuk tumbuh kembang bayi. Protein dan folat yang terkandung dalam hati ayam berperan penting dalam tumbuh kembang bayi. Lanjut kita ke proses yang paling penting dalam MPASI, yaitu proses memblender ya mams. Nah jadi untuk bayi awal MPASI, apalagi bayi yang masih 1 hari mau mencoba makanannya, itu yang pasti harus diutamakan dari tekstur ya mams. Jangan sampai teksturnya terlalu padat karena itu bisa bikin bayi sembelit. Belajar dari pengalaman anakku yang pertama, di MPASI yang kedua ini aku gak mau sampai salah lagi. Jadi dari segi teksturnya itu dulu aku bikinnya itu cuma disaring aja, alhasil anakku langsung sembelit mams. Jadi untuk bayi awal MPASI diusahakan teksturnya tidak terlalu jauh dari tekstur ASI ya mams. Nah ini hasilnya setelah di blender, tapi ini masih terlalu kekentalan untuk bayi awal MPASI. Jadi kita akan saring lagi untuk mendapatkan tekstur yang pas untuk bayi awal MPASI. Nah, jadi kita akan saring lagi buburnya semua ya mams sampai mendapatkan tekstur yang diinginkan.
Oke Mams, jadi ini udah selesai dan ini itu ya tersisa ampasnya. Untuk ampasnya ini perlu diingat jangan sampai disatukan sama buburnya ya Mams, karena bisa bikin sembelit dan juga bisa bikin bayi tersedak. Nah ini dia hasil dari saringannya. Nah jadi teksturnya seperti ini ya Mams. Nah ini udah lembut, halus dan pas banget. Lalu kita akan masukkan per wadahnya. Jadi untuk bayi awal MPASI itu cukup 1 hari 2 kali makan saja. 1 kali makannya cukup 2 sendok makan dewasa ya Mams ya. Nah perlu diingat juga Mams, untuk penyimpanan MPASI itu diusahakan wadahnya terpisah ya Mams. Kenapa harus terpisah? Karena kalau misalkan Mams di dalam satu wadah itu bisa terkontaminasi ya Mams. Jadi baiknya biar lebih higienis, terus juga MPASI-nya aman ya, itu bisa dipisahkan per wadahnya. Dan pilih wadah yang ada penutupnya seperti ini ya Mams. Jadi harus ditutup rapat biar nggak terkontaminasi sama bakteri di luar ya. Nah ini udah bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Nah jadi ini udah jamnya Dede Bara MPASI. Jadi untuk yang satu wadahnya aku akan langsung siapin aja, disiapkan ke mangkuk makannya Dede Bara ya. Lanjut di sini juga aku pakai perasa ya dari keju Bell Cube. Nah ini bagus banget Mam, tinggi kalsium ya. Dia keju khusus untuk MPASI, bagus untuk pertumbuhan tulang dan juga gigi. Dan juga di sini aku tambahin lemak tambahan minyak Eva atau minyak olive oil ya. Ini bagus karena apa, dia kayak omega 3 dan omega 6, bagus untuk perkembangan kecerdasan otaknya si kecil. Dan juga aku tambahin daun parsley, bisa diganti juga pakai daun seledri. Oke Mams, jadi ini dia bubur hati ayam santannya siap untuk disantap.